How is everyone doing today? Awesome, nice. I like the answer. So, greetings of virtue, peace, and good health to all of us. My name is Hasna. I am one of the guides here in America. And for those of you who are new here and have no idea what At America is the U.S. Embassy's American Center, and we provide a space for young Indonesians to explore the immense possibilities, experience various programs, and express positive emotions. So, people with disabilities have the right to decent work and they are productive members of our society. It is our shared responsibility to realize a more inclusive society by promoting employment opportunities for people with disabilities. Therefore, we invite you all to join us today to hear more from our expertises on today's event. Disability Empowerment for Professional Equality Creates Opportunities. And I will be moderating this event as well. And before we start, let us hear an opening remarks that will be delivered by the Assistant Cultural Affairs Officers of the U.S. Embassy Jakarta. Please give a warm welcome to Ibu Mary Tershak. Hello, selamat siang semuanya. Hello. All right, so I will let you pick today, Bahasa Indonesia or Bahasa Inggris. Oh, you. Okay, bisa coba ya? Okay, all right, so selamat siang, nama saya Mary Trishak, atas kebudayaan di Kedubes Amerika Serikat. Dan saya senang sekali ada kesempatan bergabung acara ini, ya? Oh, bergabung acara ini. Oh, sulit sekali. I have 2 more pages. It's going to be very long. Okay. Salam untuk semua pembicara dan audiens yang bergabung di Ad America dan melalui sosmed Ad America, Instagram, and YouTube. Hi, everybody. Pada tahun 2021, Presiden Biden mendatangani Perintah Eksekutif tentang Keberagaman, Kesetaraan, Inklusi dan Aksesibilitas, or DEIA, Executive Perintah. Perintah eksekutif ini menegaskan kembali posisi pemerintah federal sebagai panduan untuk isu keberagaman, kesetaraan, inklusi dan aksesibilitas, di mana setiap orang memperlakukan orang lain dengan martabat dan rasa hormat. Mengerti so far? Okay, am I doing okay? All right, I'm gonna keep going. Okay, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken juga memastikan penerapan DEIA melalui rencana strategis DEIA 2022 dan 2026 untuk semua misi, including misi Indonesia, luar negeri Amerika Serikat. Melalui pekerjaan kami di hubungan masyarakat, kami turut memajukan DEIA melalui kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Salah satu contohnya adalah apa yang akan kita dengar hari ini, alumni program yang didanai Amerika Serikat, ni Komang Ayu Suryani, or just Suri, yeah, Suri is easier, who's Waisili Professional Fellow, alumni of our program of Waisili. Have you heard of Waisili? Yes? Are you Waisili members? Sudah? Belum? Okay, we can talk about that later. Okay. Dan juga Arina Pradita, who's KLS alumni, Waisili Regional Workshop alumni, and a Waisili Seeds Fellow alumni. Memenangkan kompetisi Alumni Engagement Innovation Fund, or AEIF, untuk menjalankan program Disability Empowerment and Professional Equality, atau DOPE. It's a good name, easier, yes? AEIF adalah kompetisi hibah bergensi bagi alumni program pertukaran Amerika Serikat untuk melaksanakan program lainnya masyarakat yang sekaligus meningkatkan kolaborasi regional dan global, mendukung tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan memberi manfaat bagi masyarakat. Aksesibilitas, salah satu inti from DEIA, right? Diversity, equity, inclusion, and accessibility,
adalah di mana kami ingin menyediakan akomodasi dan akses yang layak, sorry, sometimes I get confused, yang layak untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan menciptakan tempat kerja yang lebih mudah diakses dan inklusif bagi disabilitas. Melalui hibah AEIF 2022, proyek DOPE berfokus pada aksesibilitas dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Melalui program intensif pelatihan tentang media sosial dan keterampilan, more skills online lainnya, serta memberi peserta pengalaman bekerja langsung di sektor ekonomi digital. Proyek ini juga memberi kesempatan magang dan asistensi untuk menemukan pekerja selanjutnya. And I'm very happy to report that I think several of our participants have already gotten job offers through this program. So, yay. Yeah, it's good news, right? So, Team DOPE bekerja secara kolaboratif dengan mitra selama proyek untuk mempersiapkan mitra agar nantinya dapat memenuhi, who can help me, what is it? Oh, bagus sekali. Kebutuhan karyawan baru mereka dan menciptakan tempat kerja yang inklusif. Seiring upaya kami dalam menjaga keberagamaan, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas, kami berharap dapat memperluas kerjasama di Asia Tenggara dan di seluruh dunia melalui lebih banyak kolaborasi berbasis kaum muda di Indonesia seperti ini. Jadi jangan lupa untuk tetap terhubung dan ikuti media sosial kami, like Ad America, US Embassy JKT, untuk tahu tentang informasi tentang kolaborasi. Saya ingin menutup dengan mengatakan bahwa masa depan kemitraan kita cerah apabila kita bekerja sama, ya. Terima kasih banyak and enjoy the show today. Thank you. All right, thank you very much, Ibu Martusha, for the wonderful opening remarks. And to spice up things a little bit, we have here a little trivia quiz for you. And the question for today is, who was the first person with a disability elected as a U.S. president? Is it A, Franklin D. Roosevelt, B, John F. Kennedy, C, George Washington, or D, Abraham Lincoln? Take a guess and let us know your answer by submitting it through our social media platforms. And the lucky one who can guess the answer correctly will get a live shout out from us by the end of this event. Don't forget to do that because we really like to get everyone actively involved in this event. And other than that, don't forget to take a selfie and take us on our Instagram account. Alright, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan diskusi bersama dengan ketiga pembicara kita yang telah hadir saat ini. Dan diskusi ini akan kita gunakan bahasa Indonesia supaya lebih nyaman ya teman-teman ya. Baik, nah senang sekali saya Hasna yang akan menjadi moderator pada hari ini dapat berkesempatan bertemu dengan teman-teman sekalian. Walaupun hari ini akhir pekan, waktunya leyeh-leyeh mungkin untuk sebagian orang, tapi banyak sekali yang semangat datang ke sini untuk belajar bersama di Ad America. Baik, langsung saja mungkin hari ini langsung saya undang speaker kita yang pertama. Baik. Yang pertama ada Kak Gracia Carolina yang merupakan partisipan dari DOPE program di tahun 2022. Beliau juga merupakan writer of poetry and short stories, lalu content writer di CV Maharani di Bali, dan saat ini merupakan social media manager di Manika Jowerli. Langsung saja kita undang, beri tepuk tangan kepada Kak Gracia Carolina. Baik. Halo Kak Gracia, silakan bisa duduk di sebelah sini. Baik. Sudah bergabung satu speaker kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan turut mengundang speaker kita yang kedua.
ada Kak Muhammad Fauzan yang merupakan partisipan DOP program juga di tahun yang sama 2022. Beliau merupakan former intern at Indica Foundation. Lalu beliau juga saat ini adalah freelance content creator yang related to music, cosplay, photography, and videography on Instagram. Langsung saja kita sambut Kak Muhammad Fauzan. Halo Kak Fauzan, silakan bisa bergabung di sebelah sini. Baik. Nah, masih ada satu kursi kosong di sebelah sana. Akan ada satu lagi speaker kita yang juga sangat insightful. Beliau adalah Etik Siswati yang merupakan People, Culture, and General Affairs Senior Officer at Indica Foundation, salah satu tempat di mana Mas Fauzan menjadi intern ya di institusi tersebut. Dan juga Mbak Etik Siswati adalah former Physical Geography Technical Support at Indonesian Geospatial Information Authority di Bogor. Beliau juga merupakan teacher at Indonesia Mengajar di Sula Island, North Moluccas. Langsung saja kita undang Mbak Etik Siswati. Baik, silakan duduk di sebelah sana Mbak Etik. Terima kasih sudah hadir hari ini kepada Kak Gresia, Kak Fauzan, dan juga Mbak Etik. Apa kabar sebelumnya hari ini, Kak Gresia? Baik. Baik, semangat gimana hari ini? Tadi naik public transportation ya ke sini? Iya betul. Wow, keren banget jauh-jauh ke sini naik public transportation. Oke, gimana Kak Fauzan hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, oke. Lalu Mbak Eti hari ini kabarnya semangat? Super excited. Wow, super excited. Sama, Yeah. kita semua juga super excited untuk mendengar lebih banyak lagi dari ketiga narasumber ini ya. Baik, nah tadi untuk DOP program sendiri sudah disebutkan juga oleh Ibu Mary, yaitu merupakan program yang menolong orang-orang dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik dalam mendapatkan pekerjaan melalui pelatihan-pelatihan khusus yang khususnya di bidang digital ya, yaitu social media strategies, content writing, dan desain grafis, dan juga akan dilanjutkan dengan mentoring dan juga ada internship program. Baik, mungkin aku ke Kak Gresia dulu sama ke Kak Fauzan ya. Boleh diceritain dulu nggak nih gimana bisa sampai menemukan DOP program itu sendiri dan kenapa sih pingin ikut DOP program? Mungkin dari Kak Gresia dulu. Oke, ya makasih Kak. Jadi awal-awal cerita kenapa bisa ketemu program DOP gitu ya. Memang aku tuh ikut salah satu grup dari Divaling, dan di situ ada dapat informasi bahwa akan ada program yang namanya program DOP untuk meningkatkan skill ya, khususnya kalau aku di menulis gitu kan, skill menulis. Nah lalu kemudian aku tertarik banget, kenapa? Ya karena tadi aku ngerasa perlu untuk meningkatkan skill menulis yang sebenarnya sebelum ikut program tuh nulis tuh cuma sekedar iseng-iseng aja, cuma sekedar seneng aja gitu kan. Tapi ketika melihat informasi ada program DOP ini, jadi kayak tertarik pengen bisa ikut karena untuk meningkatkan skill tadi itu. Baik, yang diawali dengan hobi menulis, lalu akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang menulis dan menjadikan menulis ini sebagai profesi ya saat ini ya Kak. Iya betul Kak. Karena social media manager termasuk juga di dalamnya harus dibutuhkan content writing, betul ya Kak? Betul Kak. Oke, baik, kalau gitu aku ke Kak Fauzan nih, gimana nih Kak ceritanya bisa sampai ke DOP program, lalu program, kalau tadi kan Kak Gracia ini writing, kalau Kakak program yang didapat dari DOP program itu apa sih Kak skillnya? Baik, jadi kalau aku, ini pengalamannya, aku dapat pelatihan yang ada di DOP ini dari orang tua, jadi khususnya dari mama kayak menyarankan aku untuk ikut ke program DOP ini. Terus juga ditambah dari ada pergolakan batin waktu itu dari tahun 2020 sampai 2022 itu. Ada pergolakan batin kayak aku harus melakukan sesuatu. I have to do something gitu. Jadi kayak memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk mengikuti program pelatihan dari Divaling yang DOP ini, dan
alhamdulillah ilmunya kepake dari yang content writing. Aku juga di content writing juga sama kayak Kak Gracia. Nah, terus aku ikut ini banyak banget yang bisa diambil ilmunya. Salah satunya dari ilmu menulis. Jadi ya senang rasanya bisa bergabung di program DOP ini. Ya. Baik, jadi kunci utamanya sebenarnya adalah memberanikan diri untuk melakukan perubahan untuk kita sendiri. Dan juga tadi Kak Gracia dan Kak Fauzan juga didukung dengan support system yang baik ya, dengan bergabung dari Divaling, kalau Kak Gracia, lalu dari orang tua Kak Fauzan yang memberikan informasi untuk pengembangan diri masing-masing ya Kak. Baik, nah selama program DOP itu sendiri, Kak Gracia dan Kak Fauzan ada nggak sih most memorable yang paling diingat, yang paling interesting gitu selama program DOP itu sendiri? Boleh dari Kak Gracia lagi? Oke, kalau yang paling memorable gitu ya, sebenarnya ketika pengalaman magang sih Kak, gitu. Dimana aku dapat partner kan sama Kak Farhan ya sebagai desainernya, dan itu banyak banget pengalaman seringkali kita miskomunikasi gitu. Karena kan memang kita kenal hanya via online gitu kan. Jadi kerap kali kita kayak sering salah paham misalnya gitu. Apalagi kan aku kan low vision ya, low vision tunanetra. Jadi ketika karena kita semua berbasis online, jadi semua sistemnya gambar, sistemnya foto dan sebagainya, dan itu aku kesulitan gitu Kak. Tapi luar biasanya gitu ya dengan komunikasi yang pelan-pelan, memang pelan-pelan, nggak bisa langsung cepet, mungkin harus dalam waktu seminggu gitu ya, nggak bisa seperti itu, tapi memang pelan-pelan akhirnya kita hanya nyambung juga gitu. Nyambung, dan akhirnya sekarang bahkan kita jadi berkembang, dan terakhir kita bikin komik bareng juga. Gitu. Tapi berawal dari itu, dari miskomunikasi, dari bingung bagaimana cara kita bekerja sama ketika menjalankan magang begitu kan Kak. Gitu sih. Baik, mungkin bekerja dengan penyandang disabilitas, it takes a little time untuk adaptasi sedikit kali ya Kak, untuk mensinkronisasikan cara kerja, cara kita mengutarakan pendapat kita, itu takes a little time, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin ternyata. Pada akhirnya bisa juga sama-sama kita cari solusi untuk saling beradaptasi, tidak hanya yang penyandang disabilitasnya juga, tapi employernya juga beradaptasi dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas tersebut. Baik, kalau dari Kak Fauzan sendiri ada pengalaman yang ingin diceritain nggak selama DOP program? Kalau dari DOP program sendiri, aku membagi dua. Pertama saat pelatihan, yang kedua saat magang. Yang berkesan saat pelatihan magang, itu saat awal-awal magang. Itu awal-awal jujur agak kaget terhadap, terutama dari Divalingnya sendiri, dari kasurinya sendiri. Jujur kayak, waduh ini agak jutek gimana nih. Awal-awalnya waduh ini pas ditanyain dengan dada yang nggak enak, aku nggak mau nyebutin apa yang ada di grup chatnya. Pokoknya nggak enak banget ya. Nah, setelah itu, setelah 3 bulan berjalan, kok aku ngerasa kayak enak gitu sama Kak Suri, dan yang lainnya juga selain aku itu ngerasa enak. Kayak ibaratnya kayak mungkin ada nih Mas Rama menganggapnya Ibu Suri. Ya Ibu Suri, serius namanya Ibu Suri. Jadi sangat-sangat ada aura keibuannya tuh dapat. Jadi terus juga dari mentor-mentornya juga luar biasa, ada 2. Kalau yang dari content writer, 1 dari graphic design kalau nggak salah. Terus ada dari sosial media strategis juga ada. Sosial media strategis. Terus yang dari magangnya, itu aku jujur kayak wah gitu. Kayak baru pertama kali magang. Dari sejak lulus dari 2020 itu baru pertama kali magang. Terus merasa kayak wah jadi gini ya kehidupan pekerjaan ya gitu, dunia kerja. Seenggaknya kayak have a little taste of employment gitu. Although it's internship, tapi ya terus juga
aku juga dapat rekan-rekan yang luar biasa juga dari sesama program DOP juga ada tapi nggak datang. Ada satu content writer juga, dia teman tuli, aku banyak belajar dari dia terhadap apa sih kayak work ethicnya bagus. Terus sama satu lagi yang graphic designer bagus juga work ethicnya, menyenangkan secara general. Baik, secara general menyenangkan ya dua-duanya tadi walaupun ada sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi overall menyenangkan ya kakak-kakak. Nah kalau tadi kan dari perspektif Kak Gracia dan juga Kak Fauzan sebagai partisipan. Nah sekarang aku mau ke Mbak Etik dulu nih sebagai employer ya dari Indica Foundation, tempat di mana Mas Fauzan magang ya saat itu. Nah untuk pengalamannya gimana sih Kak saat proses interview partisipan DOP ini untuk internship opportunities di Indica Foundation? Pengalaman interviewnya pasti excited banget gitu. Tapi di saat bersamaan tuh juga ada kekhawatiran sebenarnya dari kita employer. Jadi waktu itu saya cerita ke Mbak Suri gitu, konsultasi, mengkonsultasikan kira-kira pertanyaan kita itu udah bisa membantu teman-teman nggak ya kayak gitu. Terus yang kedua, gimana ya caranya kita menginterview? Karena waktu itu kebetulan saya nginterview Fauzan, kemudian ada satu orang yang teman tuli juga dan dua orang teman tuli. Jadi waktu itu ada satu yang dibantu dengan juru bahasa isyarat gitu kan. Terus kita konsultasi sama Mbak Suri dan Mbak Suri sangat helpful sekali dari teman-teman di Valley-nya. Kemudian ketika interview Mbak Suri ngedampingin juga. Kemudian sebenarnya proses wawancaranya, proses seleksinya tuh sama seperti pada umumnya gitu ya. Cuma yang membedakan adalah kita menyesuaikan gaya bahasa kita. Misalnya dengan teman-teman tuli gitu, kita ngomongnya pelan-pelan gitu. Jadi kita menunggu mereka untuk menjawab atau menunggu teman-teman JBI untuk mengartikan gitu ya maksud kita seperti apa. So far prosesnya sangat menyenangkan dan waktu itu saya interview dengan dua orang supervisor Fauzan juga, salah satunya di akhir interview itu kita bilang kayak oh teman-teman tuh sebenarnya memang super talented juga gitu, maksudnya punya kemampuan dan lain sebagainya, sebenarnya sama aja juga dengan teman-teman yang lainnya. Jadi akhirnya kita nginterview 4 orang, 3 kita tag in semuanya, 1 orang kebetulan di tag in perusahaan lain gitu, jadi kayak aduh sayang sekali nih Mbak Suri, harusnya 4 mau di tag in gitu, tapi kita alhamdulillah tag in 3 orang waktu itu gitu. Wow, ternyata sebenarnya tidak sesulit itu, cuma dibutuhkan sedikit penyesuaian aja bagi teman-teman penyandang disabilitas dan juga para employer ya Kak ya. Oke. Nah, permasalahan inklusivitas bagi penyandang disabilitas ini juga intersect tentunya dengan isu-isu lainnya, dengan kemiskinan, dengan banyak hal yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, seperti mungkin kalau dari UNESCO sendiri bahkan ada 90% anak dengan disabilitas di negara berkembang yang tidak dapat bersekolah faktanya. Ini juga menjadi PR kita untuk menyediakan accessible education yang salah satunya dilakukan oleh DOP program ini dan di Valing ya. Baik, nah selanjutnya lagi nih Mbak, aku mau tanya sedikit ya. Ada nggak sih matriks atau indikator ketika rekrutmen proses? Karena mengingatkan ini penyandang disabilitas tentunya pasti ada analisa tertentu pada saat hiring proses. Sebenarnya kita nggak ada indikator spesifik yang membedakan gitu, sebenarnya sama aja. Jadi prosesnya tetap seleksi CV, kemudian seleksi portfolio teman-teman gitu. Setelah itu kemudian lanjut ke tahap interview. Interview juga sebenarnya sama, mungkin Kak Fauzan ingat juga nanti bisa cerita. Kita juga nanya juga pertanyaan sama kayak misalnya gimana pengalaman ngerjain program atau project. Kemudian ketika pernah ngerjain program atau project, kendalanya di mana gitu. Cuman ada memang tambahan pertanyaan dari kita gitu. Yang ditanyakan adalah bagaimana atau fasilitas apa yang kamu butuhkan jika kamu diterima di kantor kami gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi atau komunikasi kita lebih mudah tuh, kamu ada saran nggak buat kita. Jadi kita ada additional question gitu buat teman-teman supaya kita jadi employer juga bisa menyiapkan gitu sebelum mereka masuk, sebelum mereka onboarding, fasilitas yang kita punya tuh udah bisa siap duluan gitu. Itu sih. Baik, nah dari sisi ini juga nggak banyak orang tahu bahwa
persiapan-persiapan yang dibutuhkan itu tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tapi juga employer-nya juga butuh persiapan-persiapan nih untuk pada saat onboarding proses dari teman-teman penyandang disabilitas yang ingin bekerja di tempat tersebut. Mulai dari fasilitas umumnya, mulai dari cara berkomunikasi agar semua vision dapat tersampaikan. Jadi ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Baik. Nah, untuk ini adalah salah satu bentuk untuk upaya meningkatkan diversity, equity, dan juga inclusion atau DEI di lingkungan pekerjaan. Dan pemerintah sebenarnya saat ini sudah memiliki undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% dari pekerjanya yang merupakan penyandang disabilitas. Nah, sebenarnya angka ini cukup melegakan karena ada presentasi representatif dari teman-teman penyandang disabilitas. Tapi kalau kita hitung secara matematis, 1% dari katakanlah ada 100 orang dalam satu perusahaan. Nah, hanya ada 1 orang dengan penyandang disabilitas di perusahaan tersebut yang tentunya jumlahnya sangat sedikit. Tapi lagi-lagi kita juga perlu sadari bahwa ada beberapa bidang pekerjaan yang tidak bisa juga kita berikan kepada penyandang disabilitas karena alasan keamanan dan keselamatan pastinya. Nah, menurut Mbak Etik sendiri gimana nih? 1% itu memang angka yang kecil ya gitu. Tadi kakak juga udah bilang kalau misalnya memang kita nggak bisa menyamaratakan setiap perusahaan atau employee gitu. Mungkin yang bisa sebagai perusahaan yang tahu gitu, mungkin bisa tidak usah muluk-muluk dulu ya, misalnya kalau nggak mampu untuk langsung pekerjaan gitu bisa membuka internship. Jadi kayak model internshipnya di Valing Dop ini juga mungkin bisa jadi sarana dulu. Karena sebenarnya perusahaan atau organisasi itu, ini waktu itu saya cerita ke Mbak Suri, waktu awal-awal ditawarin program Dop, Mbak saya punya kekhawatiran ABCD gitu. Mbak Suri cuma bilang, Mbak Etik itu tuh sebenarnya kekhawatiran semua perusahaan organisasi kalau misalnya mau menerima teman-teman disabilitas gitu. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mungkin perusahaan atau organisasi itu perlu diedukasi dulu sih. Mungkin nggak langsung yang ujuk-ujuk kayak misalnya nerima sekian orang gitu ya, tapi mungkin bisa dimulai dari internalnya, kesiapan dari internal dulu gitu. Kebanyakan organisasi perusahaan itu takut karena mereka nggak siap ya, either itu dari fasilitasnya atau mungkin dari internalnya sendiri yang mungkin pekerjaan tidak semuanya punya value inclusivity dan empathetic gitu. Jadi mungkin dari internalnya dulu yang perlu diimprove gitu bagi perusahaan organisasi, dan menurutku step by step aja sih, nggak harus langsung banyak gitu. Tapi kalau nanti udah dirasakan bahwa bekerja dengan teman-teman disabilitas tuh nggak ada bedanya gitu, opportunity akan pelan-pelan akan naik si presentasenya gitu. Baik, jadi mungkin menyebarkan awareness juga kepada perusahaan-perusahaan swasta bahwa ada juga loh jasa untuk persiapan ya Kak, memberikan training kepada employer untuk persiapan penerimaan pekerja dengan penyandang disabilitas. Oke. Kalau gitu aku balik lagi mungkin, ini untuk berlaku sih sebenarnya untuk semua speakers. Nah, kadangkala it takes a lot of courage untuk turn our limitations into superpowers. Nah, gimana sih kalau Kak Gracia sendiri mengubah limitation kita menjadi our superpower? Oke, kalau dari aku sih memang kan aku sadar gitu kan, dengan adanya keterbatasan di penglihatan, artinya ada bagian-bagian lain yang seharusnya aku kembangkan gitu kan. Artinya kan kalau mengalami keterbatasan di penglihatan, artinya aku lemah nih secara visual, misalnya seperti itu. Kayak yang tadi udah disampaikan juga ya, kayak misalnya ketika menjalankan magang agak kesulitan, ketika harus melihat gambar, melihat foto dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang bisa ditingkatkan, ada hal-hal yang bisa dikembangkan gitu misalnya. Misalnya kayak oke, kalau memang secara visual mungkin aku lemah, mungkin secara bahasa misalnya seperti itu kan. Makanya mengapa aku juga mengikuti writing kan untuk content writer. Ya karena memang kekuatannya akan di situ gitu. Bagaimana aku dengan keterbatasan visual atau penglihatan ya aku mengembangkan di bidang lain gitu kan, dengan kemampuan mungkin menyusun kata, bagaimana memilih kata, dan hal itu kan memang
nggak mengedepankan secara visual gitu, karena perkembangan teknologi juga ya Kak ya. Perkembangan teknologi kan sekarang teman-teman tunanetra atau yang low vision itu bisa mengakses internet, bisa mengakses internet seperti itulah ya untuk bisa mencari informasi. Nah, dengan hal-hal seperti itulah akhirnya yang tadinya mungkin kita hanya fokus kepada kelemahan, oh aku nggak bisa melihat, seperti itu. Tapi kemudian dialihkan, oke kalau memang aku lemah di situ, lalu aku harus mengembangkan di bidang yang lain dong gitu kan, untuk bisa tetap produktif kan begitu kan Kak. Jadi ya tadi bagaimana mengubah keterbatasan itu menjadi suatu hal yang bisa dikembangkan, ya tadi kita melihat dari kelemahan kita apa dan kita sadari, kita terima setelah itu. Nah kemudian kita melihat juga dari sisi lain selain kelemahan, apakah kita punya hal yang bisa kita kembangkan gitu kan. Ya seperti itu sih Kak kalau dari aku. Wah, setuju banget sama Kak Gracia ya. Boleh tepuk tangan buat Kak Gracia. Ya, jadi di balik sesuatu yang kita anggap menjadi kelemahan kita perlu lihat lagi nih lebih dalam apa saja potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan untuk menjadi weapon, senjata kita untuk menjadi kelebihan kita gitu ya. Baik, kalau tadi kita sudah dengar dari Kak Gracia, sekarang aku boleh dengar nggak dari Kak Fauzan gimana caranya merubah our limitation menjadi our superpower? Kalau untuk aku sendiri, cara mengubah limitasi menjadi suatu superpower, itu pertama-tama simple, self-acceptance dulu. Lebih kayak, oke, kayak saya paham saya punya kekurangan ini. Misalnya kalau dengan Gracia yang Gracia alami ini, low vision, terus mungkin ada juga dari yang teman tuli, terus ada juga yang beberapa kawan-kawan yang ADHD, autisme, Down syndrome, dan dengan beberapa ada gejala klinis lainnya, ada mental health disorder yang lainnya. Itu pertama-tama perlu adanya self acceptance dulu. Oke, aku ada kelemahan di sini. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, find out by yourself itu penting banget sih. Find out by yourself. Kayak imperatif sih, kayak cari tahu apa yang kamu bisa lakukan in order to bukan cuma survive. Survive ya, terus in order to sustain at least yourself and then for the others, diri sendiri dan juga untuk orang lainnya. Dengan demikian, keinginan-keinginan yang kita ingin impikan itu bisa terwujud secara perlahan-lahan. Kayak dari self acceptance itu, lalu kayak ada langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan, terus juga end goal-nya baru bisa ketahuan. Itu. Baik, starting point-nya adalah self acceptance ya, yang membantu kita untuk survive dan juga thriving tentunya, dan juga selain thriving juga memberikan dampak positif juga ternyata untuk orang lain. Karena sejatinya aku percaya empowered people empowered. Jadi ketika sudah kita merasa empowered, kita secara tidak langsung akan meng-empower orang lain juga ya. Kakak-kakak boleh tepuk tangan lagi untuk Kak Fauzan. Nah, dari Mbak Eti sendiri nih, gimana Mbak untuk merubah limitation into your superpowers, especially dalam memprovide ya untuk teman-teman disabilitas supaya memiliki tempat kerja yang sehat, yang aman, dan juga tentunya yang nyaman untuk berkomunikasi. Gimana tuh Mbak? Oke. Kalau misalnya secara organisasi itu lebih ke mindset sama value sebenarnya gitu. Dua kunci itu yang penting. Yang pertama value, jadi organisasi atau perusahaan itu perlu punya value yang mendukung DEI gitu. Nah di Indika Foundation itu kami punya beberapa value dan salah satunya adalah value respect. Nah respect itu turunannya ada terkait inclusivity, empathetic dan lain sebagainya. Itu yang terkait value. Jadi kalau organisasi atau perusahaan pengen punya rekan yang
teman-teman disabilitas juga atau pengen bekerja lebih inklusif itu harus punya 2 value itu at least. Dan yang kedua adalah terkait mindset gitu. Di Indika Foundation kami ada namanya growth mindset, value kami itu growth mindset. Jadi setiap individu kita pokoknya orang-orang atau teman-teman nih yang kerja di Indika Foundation itu harapannya punya growth mindset. Jadi kalau misalnya gagal, kalau misalnya belum berhasil sekarang, ya nggak apa-apa. Kita bisa mencoba lagi. Itu juga yang waktu itu jadi salah satu pendorong Indika Foundation untuk terima tawarannya dari Divaling gitu. Awalnya kan kami ada kekhawatiran gitu kan. Terus kemudian setelah ngobrol sama Mbak Suri, kita jadi mindsetnya kita berubah gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya saat ini kita menerima teman-teman disabilitas bekerja bersama kami, kita belum provide fasilitas yang cukup gitu ya misalnya apapun itu, nggak apa-apa, kita terima dulu aja, kita kerja bareng, kita kolaborasi bareng, baru setelah itu kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita udah oke, apa yang bisa kita improve gitu. Habis itu kita baru bisa melakukan perbaikan untuk kedepannya. Jadi menurutku 2 hal itu sih, jadi value dan yang kedua terkait growth mindset-nya sendiri gitu. Oke, ada value dan growth mindset yang membantu kita untuk tetap dapat melakukan misi kita agar mencapai visi tujuan kita ya Kak. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Etik. Oke, nah mungkin sebelum kita lempar Q&A session ke audiens kita pada hari ini, aku punya pertanyaan sedikit nih untuk Mbak Eti ya. Nah, sebenarnya kan ILO atau International Labour Organization sendiri sudah memiliki pedoman untuk penyandang disabilitas ya Mbak. Nah, Indika Foundation ini juga merupakan lembaga yang merawat semangat toleransi di Indonesia, membangun karakter bangsa dan menyebarluaskan pendidikan perdamaian yang juga terpusat dalam 3 poin ya Mbak, yaitu peningkatan kapasitas, konten edukasi, bantuan bencana dan kemanusiaan. Nah, salah satunya peningkatan kapasitas adalah dengan menyediakan kelas-kelas persiapan tadi ya Mbak yang disebut dengan Kinton atau kelas Indika Foundation. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Mbak, Kinton Session itu seperti apa sih? Oke, jadi karena kita ada value growth mindset sendiri tadi, jadi di internal kita tuh kita pengen juga terus tumbuh, terus belajar, sehingga kita punya sesi internal namanya tuh Kinton. Kita tuh kependekan dari kelas Indika Foundation. Sebenarnya Kinton itu dibukanya untuk internal Indika Foundation, tapi juga ada dulu di 2022 untuk publik gitu. Nah, untuk yang khususnya program DOP dan Divaling ini sebenarnya Kinton ini sebenarnya kolaborasi kita dengan Divaling. Jadi waktu itu sebelum teman-teman masuk, jadi saya request juga ke Mbak Suri dan memang dari Divaling itu provide juga nanti ada kelas persiapan. Jadi di Kinton kemarin itu kita namanya Kintonnya Inclusivity in the Workplace. Jadi di sesi itu ada sesi training dari Mbak Suri dan satu lagi ada namanya Mas Zen itu dari ThinkWeb. Mereka sharing ke kita. Yang pertama sharing terkait disabilitas itu apa, kemudian jenis-jenis disabilitas itu apa, karena nggak semua orang tahu. Kemudian do and dance-nya juga. Jadi kayak sesimpel menulis teman tuli itu juga pakainya tulinya tuh T gede karena itu beda makna misalnya seperti itu. Terus juga kita dikasih sesi bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman disabilitas, misalnya disabilitas mental, ADHD gitu kayak Fauzan, atau misalnya punya keterbatasan penglihatan seperti Gracia gitu. Kita dikasih tahu cara berkomunikasinya, cara berinteraksinya dengan Mbak Suri. Nah, dari sesi Kinton itu kita jadi lebih siap, jadi teman-teman Indika Foundation jadi lebih siap atau lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi, termasuk kayak kita ada salah satu magang kita namanya Lucia, dia teman tuli, kemudian dia kan pakai web captioner gitu ya kalau misalnya berkomunikasi karena kita kerjanya jarak jauh. Jadi kita tahu oh Lucia sedang mendengarkan, jadi kita perlu pelan-pelan ngomongnya gitu. Atau misalnya ketika Lucia, silahkan Lucia menyampaikan, kita akan sadar bahwa nanti Lucia butuh waktu untuk ketik dulu ya jawabannya. Nah hal-hal kayak gitu yang disampaikan sama Mbak Suri waktu di Kinton itu, sehingga di internal Indika Foundation sendiri jauh lebih siap gitu ya berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas termasuk Fauzan kayak gitu. Wah, ini informasinya sedikit melegakan ya buat kita. Jadi tidak hanya kita punya pedoman yang hanya bisa kita baca, tapi kita juga ada kelas-kelas yang bisa kita ikuti, yang bahkan bisa kita praktekkan juga agar kita lebih siap lagi nih dalam berkolaborasi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Baik, terima kasih untuk ketiga speakers hari ini. Nah, sekarang teman-teman siap-siap yang ingin bertanya,
silakan submit question teman-teman. Untuk teman-teman online khususnya bisa submit questions teman-teman melalui Zoom chat atau seluruh social media platform at America. Kalau begitu saya akan lempar ke floor. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk ketiga narasumber kita. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramaditya Adikara, salah satu alumni juga dari program DOP. Yang pertama saya mau mengapresiasi dulu kepada At America dan juga Divalink. Juga teman-teman sesama alumni di sini, kita sapa juga ibu kita, Ibu Suri. Halo Mbak Suri. Oke, sebenarnya ada apresiasi dan ada pertanyaan juga ya. Apresiasinya tuh khususnya untuk orang seperti saya, kebetulan saya ini jelita jelang 50 tahun. Ketemu program DOP itu bersyukur banget. Kenapa? Sebab di usia saya, walaupun ini masih usia produktif ya, tapi kalau kami melamar sendiri ke company, kemungkinan sudah terbentur usia. Nah di program DOP ini karena memang yang kami ikuti itu programnya online, jadi tidak ada benturan tersebut dan masih bisa bekerja seperti seperti halnya orang-orang yang lain. Pertanyaan saya adalah sebenarnya ini secara umum aja gitu ya, ke siapa ya, ke Mas Fauzan mungkin ya. Mas Fauzan. Ya. Iya. Pertanyaannya adalah, nanti Mbak Gracia juga sama Mbak Etik nggak apa-apa, sama sih sebenarnya. Harapannya apa sih ke depannya Mas? Untuk kelanjutannya, kan kita udah jadi alumni, terus bagaimana nih? Apa kita bikin deklarasi 6 Mei gitu misalnya atau gimana gitu kan ya? Karena ide bagus. To be honest, kalau cuma 3 bulan, it's not enough. Right? Dan sektor atau lapangan pekerjaan yang dibuka ini kan masih yang istilahnya masih formal banget gitu ya. We hope that someday it would be something like a book author like me gitu ya. Mungkin apakah bisa kita ke penerbitan atau mungkin coding untuk Roblox maybe? Maybe Something like that gitu kan ya. That would be a great idea, I guess. Ya, jadi pertanyaan saya sama ke tiga-tiganya. What do you expect for the future? Thank you. Baik, terima kasih Mas Rama atas pertanyaannya. Sepertinya Mas Rama ini ya suka main game ya? Baik, tadi pertanyaannya adalah harapan ke depannya dalam mewujudkan inklusivitas disabilitas. Boleh dijawab dulu mungkin dari Mas Fauzan. Oke, wow, ini pertanyaan berat sekali nih ya, harapannya. Simple aja sih kalau menurut aku. Aku harap akan lebih banyak lagi pintu-pintu terbuka untuk para penyandang disabilitas. Baik itu tunanetra, teman tuli, dan juga ADHD, autisme, dan sindrom, dan kawan-kawan yang disabilitas yang mungkin dianggap tidak terlihat. Sedikit tambahan, aku mau menceritakan sedikit sih. Aku jujur ada sedikit gejala autisme dan juga ADHD. Autismenya apa? Aku jujur ada kendala di sosialisasi dan regulasi emosi. Terus juga ada sedikit lumayan sih mengganggu gangguan konsentrasi saat bekerja. Dan itu jujur sempat jadi penghalang aku untuk memberanikan diri untuk melamar kerjaan selama 2 tahun lebih dari 2020. Jadi itu 2 tahun itu lumayan gelap untuk aku. It is for me. Dan alhamdulillah ketemu program DOP yang aku memberanikan diri untuk menceburkan diri dalam situ. And then it's worth it. Dan juga kepake untuk aku untuk membangun. Aku juga kan punya akun Instagram yang tentang cosplay dan juga ada musik. Itu kepake, terutama copywritingnya. Jadi itu.
Jadi harapannya akan lebih banyak lagi program-program seperti ini yang diadakan bukan cuma dari Rivaling, tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang lain atau startup-startup yang lain yang terketuk hatinya dan juga memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman dalam proses employment-nya dan juga bisa menerima kita bukan ada apanya sih, ada apa adanya. Itu saja. Baik, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Fauzan. Jadi harapannya bisa banyak lagi accessible education buat teman-teman penyandang disabilitas dan juga banyak juga ini ya platform-platform yang menjembatani para teman-teman penyandang disabilitas untuk mencari kesempatan bekerja kurang lebih begitu ya Mas Iya, Fauzan betul. ya. Iya. Oke, sekarang aku boleh dengar nggak dari Kak Gracia nih harapan kedepannya untuk inklusivitas disabilitas? Oke, ya. Pertanyaan Kak Rama menarik sekaligus berat banget. Ya, tapi memang hal ini perlu kita pikirkan gitu ya. Karena memang ya inklusivitas itu penting banget karena berkaitan ya tadi dengan kemajuan dan seterusnya lah ya. Dan menurutku pribadi kalau kita mau bicarakan tadi harapan kedepannya bagaimana gitu kan setelah program DOP ini sudah berjalan. Kan program DOP ini memang hanya berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan, 3 bulan pelatihan, 3 bulan magang gitu ya. Nah itu kan telah terbukti kalau bisa aku katakan ya di sini ada Kak Etik yang juga bisa menjadi perwakilan gitu ya dari pihak perusahaan yang telah melihat nih bahwa ternyata teman-teman disabilitas setelah dilatih akhirnya mereka bisa mempraktekkan apa yang mereka pelajari dan bahkan mereka bisa melakukan pekerjaan secara profesional begitu. Karena kan stigmanya adalah sebenarnya disabilitas itu kebanyakan nggak bisa apa-apa misalnya seperti itu ya Kak, atau mungkin hanya membawa beban dan seterusnya. Tetapi ternyata melalui program DOP ini akhirnya terciptalah satu jembatan, satu gap yang tadinya mungkin dari perusahaan takut nih kalau mau merekrut disabilitas gitu kan. Karena tadi Kak Etik juga udah sebutkan ya mungkin awal-awal agak bingung gitu kan. Nah dari segi disabilitasnya juga mungkin kadang kita mungkin khususnya aku ya awal-awal merasa kayak nggak punya keterampilan begitu kan, nggak punya keterampilan. Tetapi ketika mengikuti program DOP, akhirnya kita menyadari ternyata kita mempunyai skill gitu kan, punya skill yang ternyata bisa kita kembangkan bahkan kita praktekkan untuk di dunia profesional gitu kan, untuk bekerja. Jadi kalau bicara harapannya ya harapannya melalui program DOP ini justru menjadi salah satu jembatan atau perwakilan kecil dari dimana program DOP ini bukan hanya menjadi sekedar program yang selama 6 bulan gitu kan, tapi ya kedepannya bisa benar-benar menjadi suatu hal yang real dan diterima gitu bagi perusahaan-perusahaan yang tadinya takut menerima disabilitas, dan begitu pun sebaliknya disabilitas yang mungkin merasa bahwa mereka tidak punya kemampuan karena mungkin tadi kan berfokus hanya kepada keterbatasan, tetapi ada mereka menyadari bahwa mereka punya skill yang bisa mereka kembangkan dan bahkan bisa mereka praktekkan gitu kan untuk di dunia profesional. Jadi ya itu sih Kak harapannya ke depannya memang melalui program DOP yang mungkin jangka waktu gak gitu lama ya kalau kita pikir kurang dari setahun gitu kan. Tapi ini bisa menjadi ke depannya menjadi gambaran kecil gitu ya bahwa ternyata bisa kok terciptanya suatu lapangan pekerjaan yang inklusi gitu. Mungkin itu sih Kak harapannya. Wah, boleh tepuk tangan lagi untuk Kak Gracia. Nah, jadi bisa dibilang membangun semangat juga bagi para penyandang disabilitas untuk bahwa mereka punya kesempatan yang sama. Nah, mungkin kita yang bisa beraktivitas secara biasa gitu ya, bisa menjadi salah satu ini ya, bagian dari lingkungan yang suportif nih bagi teman-teman penyandang disabilitas, membangkitkan semangat mereka bahwa mereka adalah sama dengan kita dan juga memiliki kesempatan yang sama. Oke, kalau dari Mbak Etik sendiri gimana nih harapannya? Oke. Yang perlu digarisbawahi adalah mengerjakan isu sosial tuh nggak mungkin cuma satu pihak ya, jadi multi sektor gitu. Kalau harapanku sendiri sebenarnya simple,
ini udah banyak orang nih gitu yang hadir di sesi ini. Pertama, at least teman-teman aware bahwa teman-teman disabilitas tuh punya potensi yang sama. Kedua, kalau misalnya ada employer di sini atau misalnya perusahaan organisasi, jadi mungkin lebih tertarik gitu ya untuk misalnya buka kelas dulu, buka kelas persiapan untuk internalnya mereka. Kemudian yang kedua, mencoba untuk magang dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang Indika Foundation sendiri lakukan adalah kami itu ada pemberian grant atau hibah. Mungkin US Embassy juga memberikan hibah, Indika Foundation juga memberikan hibah kepada organisasi-organisasi yang mengerjakan isu DI atau Diversity, Equity, and Inclusivity gitu. Jadi Divaling itu sebenarnya adalah salah satu grantinya kami juga gitu. Selain granti dari US Embassy, harapannya apa yang Indika Foundation lakukan itu kita setiap tahun tuh menerima sekian puluh organisasi, isunya pasti beda-beda gitu, yang dikerjakan beda-beda, lingkupnya juga daerahnya beda-beda gitu, ada yang dari Aceh, ada yang juga dari Maluku gitu. Jadi hopefully dengan kita membuka grant, kemudian organisasi lain yang menerima dana hibah itu kemudian bikin program atau project, itu bisa jadi domino effect gitu ya. Jadi organisasi yang lain atau publik yang lain, masyarakat yang lain itu bisa pertama dapat knowledge-nya, kemudian bisa buka opportunity-nya juga gitu. Jadi nggak cuma dari satu pihak aja, itu sih menurutku. Jadi emang kerjanya harus bareng-bareng semuanya. Baik, boleh tepuk tangan lagi untuk Mbak Etik. Aku setuju banget tadi yang bisa di-highlight adalah perlunya collaborative work lintas sektor ya Kak, tidak hanya Betul. dari Indika Foundation aja, tidak hanya dari US Embassy aja, tapi seluruh lapisan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan disability empowerment, agar disability empowerment ini tidak hanya terpusat di kota-kota yang tier 1 atau tier 2 saja ya Kak, Betul, bahkan betul. di seluruh kota di Indonesia. Sesimpel dengan mewujudkan kota yang ramah disabilitas ya Kak, dari fasilitas trotoar mungkin, ketika naik lift di mall mungkin, agar mempermudah akses bagi seluruh penyandang disabilitas. Dan mungkin harapannya juga di kedepannya kita juga banyak mengadakan dialog-dialog bersama lebih banyak lagi ya Kak, dengan isu yang seperti ini, termasuk juga menghadirkan representatif dari pemerintah sebagai rule maker agar tercipta tadi kota-kota di Indonesia yang ramah disabilitas. Baik, terima kasih tadi Mas Rama atas pertanyaannya yang cukup luar biasa. Kalau begitu, baik, kalau begitu satu pertanyaan lagi dari Flor, silakan. Halo, selamat sore. Terima kasih untuk sharing-sharing ceritanya dan ini sangat powerful banget. Salam kenal, saya Reski Ahyana, saya dari Para Kerja, startup yang juga punya core yang sama dengan Divaling. Kita juga memberikan beberapa pelatihan kerja juga dengan teman-teman penyandang disabilitas. Kita juga memberikan edukasi kepada anak-anak dengan disabilitas di beberapa provinsi di Indonesia yang saat ini masih menjadi fokusnya kita di area Sumatera gitu. Jadi senang banget dengar cerita dari Kak Gracia dan Kak Fauzan tentang pengalaman mendapatkan training dan juga magangnya, dan juga dari Kak Etik dari Indika Foundation berkaitan tentang proses magang dan semua core values dan yang tadi diceritakan. So for my question is untuk Kak Gracia dan Kak Fauzan ada pertanyaan khusus, dan untuk Kak Etik juga. Jadi di pengalamannya Para Kerja kita juga memberikan pelatihan kerja nih kepada teman-teman disabilitas. Nah poinnya adalah ketika kita memberikan pelatihan kerja, nah seringkali kita mendapati para teman-teman yang mengikuti training itu mengikuti training karena ada uang saku di trainingnya gitu loh. Jadi we give the training, mereka dapat uang, tapi kemudian untuk motivasi setelah training untuk mendapatkan real pekerjaan itu kita lihat tidak tinggi gitu loh. Jadi untuk proses training kan seringkali ya prosesnya belajar, duduk gitu ya, dan mendengarkan pemateri dan you get the money gitu kan. Tapi ketika sudah selesai training dan kemudian bekerja, itu adalah lain cerita, yang memang harus bekerja, harus berpikir dan kemudian mendapatkan uang. Nah pertanyaan saya adalah ketika Kak Gracia dan Kak Fauzan selesai training atau bahkan sebelum mengikuti training, motivasi apa sebenarnya yang Kak Gracia dan Kak Fauzan miliki dan teman-teman disabilitas lainnya perlu miliki agar
ya kita sudah dewasa, kita perlu bekerja gitu loh. Jadi mendapatkan uang ya dengan bekerja. So kita ngelihat itu perlu menjadi sebuah pain point tersendiri yang kita ingin tahu yang menjadi motivasi teman-teman disabilitas untuk bekerja apa. Karena seringkali kan kita ngelihat ya dapat duit ya karena dikasihani. Tapi sekarang tidak zamannya lagi mengasihani disabilitas karena udah ada aksesibilitas dan inklusivitas di masyarakat gitu. So that's my question untuk Kak Gracia dan Kak Fauzan. Dan untuk Kak Etik berkaitan tentang sebagai seorang employer bekerja dan tentu ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Let's say misalnya ketika dengan orang dengar ya komunikasi ya tinggal ngobrol bisa dapat balasan. Tapi ketika dengan teman-teman tuli misalnya, let's say kayak acara ini aja harus mengeluarkan biaya lebih untuk juru bahasa isyarat atau mungkin ada device-device tertentu di kantor atau mungkin perlu untuk merenovasi. It's about the money. Jadi core values-nya kita ingin sama-sama berkembang tapi bicara tentang biaya ada hal yang berbeda lagi. So what is the strategi dari Indica Foundation yang perlu juga dipahami oleh perusahaan lain untuk oke, this is the money, nggak apa-apa untuk aksesibilitas tapi saya ingin tahu mindset apa yang dimiliki oleh Indica Foundation. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi Mas Rizky ya. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya dan terima kasih juga sudah mengadvokasi dengan melalui para kerja dan memberikan kesempatan yang lebih ya untuk para teman-teman penyandang disabilitas. Nah, mungkin dari Mbak Eti dulu. Nah, sebagai lembaga yang menjembatani ini, gimana sih cara cost strategy supaya semua kebutuhan bisa tercover dan juga teman-teman disabilitas bisa bekerja secara nyaman? Oke. Kalau dari Indica Foundation sendiri sebenarnya balik lagi ke value kita ya. Kita pengen lingkungan kerja itu inklusif. Segala sesuatu yang kita cita-citakan itu pasti ada cost-nya. Apapun itu, entah itu cost biaya, entah itu cost tenaga dan segala sesuatu itu pasti ada. Dan itu emang sudah dipikirkan oleh organisasi kami gitu. Jadi itu adalah konsekuensi yang harus kita ambil bahwa ketika kita mau lingkungan kerja kita inklusif, berarti kita harus mengupayakan sesuatu gitu. Ini nggak cuma tentang teman-teman disabilitas ya. Di Indica Foundation kita sedang nyusun SOP kekerasan seksual. Kita nggak ada kasusnya, tapi kita juga mengupayakan bahwa semua teman-teman itu aman gitu di tempat kerja. Cost-nya adalah tenaga untuk nyusun SOP-nya gitu. Balik lagi ke teman-teman disabilitas, memang ada cost yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya mau menghemat, kita harus tahu dulu sebenarnya yang kita butuhkan tuh sebenarnya yang mana dulu. Kita mau coba yang mana dulu gitu. Jadi kalau misalnya mau menerima teman-teman dengan disabilitas fisik, pasti harus menyiapkan fasilitas yang mendukung teman-teman disabilitas fisik gitu ya. Kita mulai dari apa yang kita siap dulu gitu. Misalnya kita belum siap ke sana, kita bisa bekerja dengan teman-teman disabilitas mental dulu, kemudian low vision atau yang lainnya dulu gitu. Yang kita mampu dulu lah at least gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu mau yang mana dulu yang kita coba. Dan yang kedua adalah terkait misalnya ada session JBI. Itu memang udah komitmen di kita. Jadi di Indica Foundation kalau misalnya memang ada kegiatan yang memang pesertanya terbuka untuk umum, biasanya kita menyediakan JBI gitu. Atau yang ketiga, bisa diakali dengan misalnya di internalnya Indica Foundation sendiri kita belum mencoba, tapi kita pernah ada sesi belajar bahasa isyarat gitu. Jadi itu bisa juga jadi salah satu strategi untuk supaya kita nggak nge-hire JBI gitu. Tapi itu kan long proses ya, nggak bisa tiba-tiba untuk kita langsung bisa bahasa isyarat gitu. Tapi itu adalah salah satu strategi yang kita upayakan. Jadi aku mau highlight bahwa segala sesuatu yang kita impikan itu pasti ada cost yang harus kita keluarkan gitu ya. Tapi kita balik lagi, mana dulu yang mau kita raih gitu. Nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat dulu aja apa yang bisa kita lakukan. Itu sih kalau dari aku. Semoga helpful ya Kak. Baik, mungkin tadi poinnya adalah menganalisa dulu kemampuan kita sejauh mana bisa kita lakukan. Betul. Mungkin juga membuat list prioritas apa dulu Betul. yang ingin kita lakukan Iya. dan juga tentunya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang memiliki mindset yang Betul, sama, value vision yang sama. ya Benar, Kak. itu penting banget. Oke baik, terima kasih Mbak Etik. Nah tadi ada pertanyaan juga untuk Kak Gracia dan Kak Fauzan. Nah kan tadi sudah mengikuti training di DOP program ya. Nah motivasinya dari Kak Gracia dan Kak Fauzan untuk menumbuhkan mindset untuk menghargai diri bahwa kita juga sama memiliki potensial yang sama dan juga memiliki
kemampuan yang sama dan dapat bekerja seperti orang-orang lainnya tuh bagaimana sih daripada mengharapkan mungkin uang hibah, mungkin uang jajan yang diberikan, gimana sih membangun motivasinya? Kak Fauzan dulu mungkin. Ini kalau istilahnya Steve nih, emotional damage. Oh, langsung kena itu. Bagaimana caranya agar, tadi pertanyaannya adalah, bagaimana agar caranya kita mengikuti program pelatihan, entah itu dari disabilitas apapun ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu tidak hanya mengharapkan ada uang saku nih, kita ikut. Wah, nggak ada uang saku nih, nggak usah ikut deh. Itu aku yakin dari Divaling juga pasti ada kayak mengkhawatirkan itu. Bukan cuma dari Bapak, yang dari para kerja juga. Yang punya value yang sama juga dengan Divaling. Jadi gini, untuk seorang individu, apapun disabilitasnya ya, ataupun yang nggak ada disabilitas, disiplin itu jadi kuncinya. Dan juga, kenapa disiplin? Disiplin itu adalah kayak kita show up even when we don't feel like it. Jadi kayak show up, muncul, hadir di pelatihan ya, terutama pelatihan itu. Bahkan ketika kita sedang, aduh kayak males nih, mager gitu. Jadi kita coba menumbuhkan mental toughness kita terhadap apa yang menjadi obstacle kita, yang misalnya kita tuh dimanjakan dengan keadaan. Misalnya mungkin ada yang datang dari keluarga yang alhamdulillah berada, dan memang saya sendiri itu langsung kena gitu. Gitu. Dan pertama-tama itu disiplin. Yang kedua ini mindset bagaimana kita punya pola pikir itu, bagaimana cara kita berkembang untuk survive di dunia yang keras ini. Nggak keras juga sih sebenarnya, ya bisa dibilang kalau kita nggak punya mental toughness, entah itu kayak mungkin ada yang bilang strawberry generation kita ini kan. Strawberry generation, kayak mental strawberry gitu. Itu pertama-tama ya mindset itu. Terus juga motivasi yang harus ditumbuhkan selain duit adalah kebermanfaatan kita bagi orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menjadi cahaya, ibaratnya be the light gitu. Setidaknya untuk diri sendiri, dan syukur-syukur bisa jadi untuk orang lain juga. Nah, dengan hadirnya Gracia, aku, dan juga Mbak Etik di sini, kita berharap kita bisa jadi kayak cahaya gitu loh, yang bisa menyinari dan menginspirasi baik dari individu maupun juga dari employer yang mau merekrut disabilitas. Nah, saya rasa perlu adanya disiplin dan mindset itu dikembangkan dari individu yang mau mendaftarkan diri di baik itu di para kerja atau di Divaling ataupun yang sejenisnya. Kayak harus ada intrinsic motivationmu apa? Kamu ini sudah 18 tahun ke atas ataupun sudah masuk usia produktif, apakah kamu mau terus dimanjakan dengan ke lingkungan sekitarmu, atau kamu mau mencoba untuk sedikit lebih mandiri setidaknya. Jadi nggak
tergantung dengan sosial apa sih namanya sosial jaringan pengalaman sosial web ya gitulah. Nah, dengan demikian kita bisa survive di dunia kerja yang gimana kompetitif ya dibilang ya. Jadi saya rasa itu. Terima kasih, langsung kena itu. Terima kasih. Baik, jadi senjatanya adalah lagi-lagi pikiran kita ya, membangun mindset bahwa kita bisa stand up for ourselves dan juga menjadi cahaya bagi orang lain karena kita hidup untuk menjadi manfaat ya Mas Fauzan ya. Baik, selanjutnya aku boleh dengar dari Kak Gracia, gimana nih Kak Gracia untuk membangkitkan motivasi untuk mendapatkan pekerjaan yang tentunya juga sesuai minat, sesuai skill Kak Gracia dibandingkan mengutamakan penghasilan dulu. Bagaimana? Oke, iya Kak. Kalau aku berpikir seperti ini sih. Memang kita atau aku di sini pribadi secara fisik mungkin memiliki keterbatasan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat setiap orang pasti punya keterbatasan gitu kan ya. Cuman memang berbeda-beda di bidang-bidang tertentu. Nah, kalau aku memang mungkin punya keterbatasan secara fisik. Tapi jangan sampai keterbatasan fisik itu membatasi pemikiran kita, mindset kita. Dan juga jangan sampai keterbatasan fisik juga membatasi impian kita gitu. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana membangkitkan motivasi, membangkitkan ya ketika kita mengikuti pelatihan atau ketika kita mengikuti program-program misalnya yang diadakan begitu kan, motivasinya bukan hanya selalu melulu cari keuntungan dalam waktu sesaat gitu. Jadi bagaimana caranya ya kita harus punya mimpi menurutku sih. Kita harus punya mimpi gitu. Jadi kayak sebagai seorang teman-teman disabilitas, jangan kita hanya berpikir kepada apa yang akan kita terima saat ini. Tapi kita harus menyadari bahwa ketika kita mengikuti sesuatu, harusnya itu menjadi salah satu jalan setapak yang pelan-pelan kita pijak gitu ya. Lalu untuk melangkah maju ke depan gitu. Untuk melangkah maju ke depan. Jadi kita harus punya visi ke depannya gitu. Jadi kayak misalnya seperti aku misalnya seperti itu kan. Ketika mengikuti program DOP misalnya salah satunya, ya fokusku bukan hanya ketika ikut pelatihan lalu nanti ikut magang, setelah itu apa gitu. Setelah itu ya udah balik lagi gitu kan. Nggak seperti itu, tapi karena aku punya mimpi. Nah, jadi bagaimana menuju ke arah sana? Ya salah satunya mengikuti program demi program karena kita harus meningkatkan diri kita sampai kita bisa mencapai dan meraih mimpi itu. Mungkin gitu sih, Kak. Baik, wah setuju banget sama Kak Gracia. Nah, lagi-lagi dengan membangkitkan motivasi kita untuk terus mengembangkan apa yang ada dalam diri kita juga sebagai bentuk penghargaan terhadap diri bahwa kita bisa memaksimalkan segala potensi yang sudah diberikan Tuhan untuk kita dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain pun bisa melihat more what I just appear gitu. Jadi bisa melihat what lies within us gitu. Baik, nah tadi kita sudah sama-sama mendapatkan pertanyaan dari site secara live. Kalau gitu aku selingin sedikit ya Kak dari pertanyaan online. Nah kebetulan saat ini Kak Suri, salah satu orang di balik DOP program ini juga sedang bergabung bersama kita melalui online via Zoom. Halo Kak Suri, mungkin bisa menyalakan kamera dan menyapa teman-teman yang ada di site juga. Halo Kak Suri. Kak Suri, kami belum bisa mendengar suara Kak Suri. Halo. Baik, sudah terdengar Kak Suri. Halo Kak Suri. Halo Kak Suri. Hai. Teman-teman semangat sekali nih untuk ketemu Kak Suri walaupun secara daring melalui Zoom. Kak Suri apa kabar Kak Suri? Baik Kak, salam kenal. Baik, nah tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dengan Kak Gracia, Kak Fauzan tentang DOP program dan juga Mbak Etik sebagai salah satu lembaga yang menerima tenaga kerja dari DOP program itu sendiri. Kak Suri, ini kita ada pertanyaan dari online via Zoom.
Kak, boleh tahu nggak ya bagaimana kami bisa mendaftar Dope Project ini? Apakah ada batasan umur? Mungkin sambil diceritain juga nih soal Dope program dari Kak Suri. Silakan Kak. Oke, kebetulan DOP 2022 kan baru saja selesai ya, dan rencananya akan kami lakukan setiap tahun. Untuk persyaratan generalnya, pastinya teman-teman harus lulus kuliah dulu dan dibuka untuk maksimal usia 45 tahun atau 50 tahun ya, masih bisa masuk. Kemudian teman-teman harus memiliki basic skill terkait desain grafis dan juga content writing, karena program ini bukan program yang memberikan skill dari nol, tapi memberikan skill yang supaya lebih matang lagi dan siap untuk masuk dunia kerja. Jadi untuk teman-teman yang belum punya skill desain grafis atau content writing, itu belajar dari sekarang dulu supaya punya basicnya. Jadi nanti kalau DOP-nya buka gitu ya, teman-teman bisa apply dan nanti akan diseleksi lagi berdasarkan portofolionya. Gitu. Baik, jadi karena Dope program berbasis digital, teman-teman bisa mempelajari dulu basic skill, skill yang ingin teman-teman pelajari nih di Dope program sebelum masuk Dope program agar lebih siap lagi nih teman-teman. Oke, kalau gitu. Kak Suri, terima kasih. Aku mau ucapkan juga telah berkontribusi untuk membangun disability empowerment di Indonesia dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi teman-teman penyandang disabilitas. Boleh tepuk tangan untuk Kak Suri. Baik, terima kasih Kak Suri. Kalau begitu sehat selalu Kak Suri. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu langsung ya nanti di acara berikutnya di Atamerika. Baik, sampai jumpa Kak Suri. Sampai jumpa. Oke, nah tadi kita sudah ketemu Kak Suri walaupun via online ya teman-teman. Jadi udah nggak penasaran lagi siapa sih Kak Suri, udah kelihatan ya wajahnya tadi ya. Oke, nah kalau begitu masih ada waktu untuk teman-teman di studio untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, bisa di sebelah sana. Ya, selamat siang, sore ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Taufik. Ya, mohon maaf tadi saya agak terlambat ya, jadi tidak menyimak banyak perbincangan teman-teman semua di sini. Jadi yang saya mau tanyakan adalah tentu daripada teman-teman yang sudah mengikuti program DOP ini mendapatkan pengalaman dan juga wawasan baru ya, dari pelatihan sampai internship ya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah tantangan apa sih yang teman-teman dapatkan di program ini dalam mungkin memperdalam materinya ataupun lingkungan sosialnya sendiri, dan juga ketika memang ada tantangan bagaimana teman-teman mengatasinya. Karena saya kira tantangan ini adalah memang real tantangan seperti apa nantinya di dunia kerja. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik atas pertanyaannya. Nah ini mungkin spesifik ke Kak Gracia dan juga Kak Fauzan ya. Mungkin masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Boleh dari Kak Gracia dulu nih, apa sih tantangannya dan gimana sih cara kakak men-tackle tantangan itu? Oke, ya terima kasih pertanyaannya ya Taufik. Jadi untuk tantangan sendiri kayaknya lumayan banyak ya sebenarnya. Dimulai dari pelatihan dan juga waktu internship. Nah, kalau di pelatihan memang untuk masalah materi dan sebagainya mungkin itu kita nggak ada kendala ya untuk mengaksesnya. Tetapi tantangannya sendiri adalah ketika kita menerima project demi project gitu ya, untuk atau case demi case yang akan nanti menjadi seleksi kita masuk ke internshipnya nanti gitu kan. Nah, tantangannya adalah bagaimana ketika kami gitu ya, waktu itu kita dibuat kelompok ya, satu kelompok itu ada 5 orang dan itu terdiri dari berbagai ragam disabilitas gitu ya. Jadi ada yang netra, ada yang tuli, ada juga yang daksa gitu ya, dan lain-lain gitu kan. Nah, karena kita memiliki perbedaan-perbedaan tadi lah, itu kadang-kadang
suka gimana ya, bingung dalam berkomunikasi gitu ya. Kayak misalnya yang Tuli menyampaikan tentang gambar, teman-teman kita mau bikinnya begini begini begini, lalu dikirim foto misalnya seperti itu. Kalau buat aku sendiri yang kesulitan melihat ya itu akan menjadi tantangan gitu kan. Ya jadi memang pada saat itu jadi kesulitan gitu untuk mengikuti kecepatan mereka misalnya gitu kan dalam membuat project-projectnya. Nah begitupun juga sebenarnya ketika melakukan magang juga, karena kan memang aku magangnya di ini ya di Manika Jewelry dan itu lebih ke arah bagaimana membuat iklan, membuat promosi produk dan seterusnya gitu. Dan sedangkan jewelry itu kan bentuknya visual sekali ya gitu, kita harus bisa melihat bagaimana bentuknya, bagaimana tampilannya, bagaimana warnanya dan seterusnya gitu ya. Dan itu kan menjadi tantangan banget buat teman-teman yang tunanetra ya gitu. Nah itulah tantangannya gitu ya sebenarnya, lebih ke arah visualnya. Tetapi bagaimana mengatasinya? Ya sebenarnya mengatasinya adalah dengan cara kerjasama gitu. Jadi memang untuk do program ini menurutku sangat komprehensif sekali, jadi sangat menyeluruh sekali gitu ya. Kita benar-benar diperlengkapi semuanya gitu ya. Dimulai dari bagaimana di pelatihan itu kita sudah dipersiapkan untuk nanti ketika di dalam makanya kan kita dibuat kelompok gitu kan di awal-awal, karena ketika nanti kita magang kita akan juga dipartnerkan dengan rekan kerja kita juga gitu, khususnya desainer gitu. Kalau content writer pasti akan dengan desainer. Nah seperti itu. Jadi bagaimana menghadapinya ya dengan mengkomunikasikannya. Jadi kalau aku pribadi waktu itu selalu tektokan sama Kak Farhan ketika mendapatkan tugas untuk bikin iklan. Oh ini produknya ini ya, produk baru kita ini ya, tolong kamu buatkan writernya, copywritingnya misalnya seperti itu. Ya langsung tektokan sama Kak Farhan, sama partner gitu kan. Ini gimana sih gambarnya gimana, boleh tolong dijelasin nggak? Nanti akan dijelasin via teks misalnya gitu. Kalau masih belum cukup, ya kadang kita teleponan misalnya seperti itu kan, untuk lebih jelas lagi diterangin secara detailnya. Dan kalau belum cukup lagi, memang luar biasa sih tempat aku magang itu. Kebetulan memang foundernya memberikan aku sampel ini produk seperti ini. Jadi ini yang aku pakai adalah produk dari Manika Jewelry. Ya waktu itu memang kenapa aku bisa ada megang produk ini, karena ya waktu itu aku menceritakan kendalaku seperti apa kepada waktu itu Bu Iren. Waktu itu menceritakan bagaimana kendala kamu apa sih. Kendala saya ya ini sulit melihat produk-produk yang harus saya tulis. Oh ya sudah, akhirnya dikirimkan ke rumah gitu untuk menjadi sampel. Dan akhirnya sebagai tunanetra ya kita dengan cara meraba, melihat bentuknya seperti apa, selain sembari membayangkan penjelasan dari partner atau rekan kerja kita. Jadi menghadapi tantangannya dengan cara mengkomunikasikan sih tantangan-tantangan itu gitu sih. Baik, terima kasih Kak Gracia. Mungkin butuh sedikit adjustment dari masing-masing anggota kelompok gitu ya untuk melakukan kerjasama. Tapi yang paling utama mungkin bisa selalu mengutarakan apa yang kita butuhkan kepada rekan kerja kita, supaya rekan kerja kita pun mengerti apa yang kita butuhkan dan visi yang kita ingin raih akan tercapai gitu ya Kak. Mungkin kalau dari Kak Fauzan sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri hampir sama, terutama dibagi dua juga dari saat pelatihan magang dan saat magangnya. Dan kalau saat pelatihan magang itu, aku kebetulan dapat empat orang, dua content writer, yang satu itu tunanetra, yang dua graphic design ini teman tuli. Nah itu kami mengomunikasikannya itu agak jadi tantangan, karena harus terutama kalau aku sih menjelaskan ke graphic ke content writernya. Jadi ntar gini loh, jadi aku jadi ketua kelompok itu, jadi ntar kita ngomongin dapat tugas yang study case, jadi harus gini, terus kayak bagi tugas itu loh, ada yang tugas yang A, tugas yang B gitu. Dan memang agak gimana ya, kalau untuk menjelaskan ke tunanetra tuh biasanya pakai voice note. Jadi kayak pakai ngomong gitu. Terus ntar dijelasin, dia juga pakai voice note juga. Terus ntar pas
membagikan ke graphic design juga hampir sama. Tapi untungnya kalau graphic design nggak ada masalah kan ada visualnya, cuman memang ada ini tektokannya itu kadang-kadang dari waktu juga. Kadang-kadang mereka masih kuliah atau masih kerja, belum dibalas gitu. Jadi gitu sih kalau yang dari pelatihan magang. Tapi alhamdulillah lancar sih secara keseluruhan. Tapi kalau saat magang, nah ini kebetulan aku kendala dari internal dulu sih. Kalau dari kendala internal jujur ini bidang baru yang aku dalami, yang bidang di DEI ini, Diversity, Equity, dan Inclusivity ini. Jadi aku masih agak kesulitan bagaimana untuk menyusun kata-katanya agar tidak menyinggung kelompok tertentu. Nah, bagaimana caranya agar tidak menyinggung? Nah, untuk ada supervisor yang menyampaikan kayak mengarahkan ini loh bahasa yang dipakai. Terus aku ikutin. Terus juga tidak jarang saat aku mengumpulkan itu, memang biasanya content writer selalu itu ada istilahnya kayak ini di drop ya, kayak nggak diangkat gitu. Dan itu ya biasa aja sih. Dan memang akan akan selalu ada momen-momen yang mungkin kayak gitu, dan diusahakan untuk tidak terlalu baperan. Iya. Karena kalau baperan tuh susah. Jadi ya begitu. Dan juga topik-topik yang diangkat ini agak-agak jarang juga untuk dimunculkan. Kayak kadang opsional. Karena aku megang yang di toleransi.id kan, kalau di Indica Foundation ada satu itu. Itu memang agak tricky buat membahasakannya. Tapi ada satu momen yang berkesan, aku bisa mengangkat teman aku yang mana itu keluarganya itu beragam, ibunya muslim, ayahnya non muslim, bisa diangkat dan dia itu merayakan Imlek, aku angkat di IG itu, jadi ini tuh jadi cerita. Dan itu aku terinspirasi dari email officer yang bekerja sama dengan aku. Aku ambil ilmunya, aku terapkan, dan alhamdulillah impressionnya bagus. Itu aja sih. Baik, dari content writing itu tadi positifnya adalah kita bisa membagikan lebih banyak lagi kisah-kisah ke banyak orang ya Kak, yang Betul. juga dapat diambil pelajaran untuk orang banyak. Nah, melalui content writing juga tadi kita juga harus mengoptimalkan digital ya Kak, teknologi digital untuk bekerja sama dengan orang lain, dan juga harus bisa melihat dari berbagai macam kacamata untuk membuat narasi yang netral ya Kak. Iya betul, Jadi narasi netral. Ya, bisa diterima oleh semua pihak. Baik, tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita melakukan diskusi ini. Terasa sebentar ya kakak-kakak ya. Iya, betul. Rasanya masih kurang, kayaknya masih juga banyak teman-teman yang masih ingin bertanya kepada para ketiga pembicara ini. Cuman sayang sekali waktunya sudah hampir habis. Mungkin aku mau dengar nih satu closing statement dari masing-masing pembicara, bisa berupa pesan atau harapan tentang disability empowerment. Mungkin dari Mbak Eti dulu. Oke, pesanku aku bagi dua, buat teman-teman disabilitas sama buat organisasi atau perusahaan. Kalau misalnya buat teman-teman disabilitas adalah nggak usah berkecil hati gitu ya. Teman-teman punya kesempatan yang sama, yang penting kuncinya adalah mau bertumbuh gitu kalau menurutku. Jadi teman-teman ikut DOP ini adalah salah satu upaya teman-teman untuk improving skill teman-teman, keterampilan teman-teman, apa yang jadi strength-nya teman-teman gitu. Jadi jangan putus asa dan terus berusaha. Kalau buat teman-teman dari organisasi atau perusahaan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dulu gitu. Jadi goals-nya itu dibuat bertahap, prioritasnya mana dulu itu sih. Jadi mulai starting yang kamu bisa dulu, dan kalaupun khawatir nggak apa-apa gitu, cari aja teman atau rekan yang bisa membantumu untuk mengurangi rasa khawatirmu itu, termasuk misalnya cerita ke orang yang lebih ahlinya, kemudian nyari solusi bareng-bareng gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Mbak Eti. Mungkin dari Mas Fauzan? Aku jujur
closing statementku yang bisa aku sampaikan ini ada gimana ya? Aku mau nyampaikan pantun tapi aku nggak ada pantun. Atau mau quote, susah juga nih. Gini, closing statementnya dari aku. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Simple sih. Baik dari employer yang mau mempekerjakan individu dengan penyandang disabilitas dan juga dari penyandang disabilitasnya sendiri yang mau untuk belajar dan bertumbuh. Dan itu akan bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Aku rasa itu sih. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Oke, terakhir satu closing statement dari Kak Grecia, silakan Kak Grecia. Oke, terima kasih. Ya, jadi aku pengen bilang seperti ini sih. Untuk teman-teman disabilitas ya. Jangan membiarkan keterbatasan kita menghalangi impian kita dan juga menghalangi kita untuk berkarya gitu. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan kita dengan apapun kondisi kita, baik memiliki kelemahan, tapi di sisi lain Tuhan pasti juga memberikan kelebihan. Dan itulah justru kita jangan fokus kepada kelemahan kita, tapi fokuslah kepada kelebihan kita agar kita bisa berkarya dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu untuk perusahaan gitu ya atau untuk employer, ya aku pengen bilang adalah kita semua pasti memiliki satu tugas gitu kan, tugas yang sudah Tuhan berikan pada kita masing-masing. Dan salah satunya adalah untuk saling bergandengan, untuk saling berbagi, dan begitu pun juga bersama dengan teman-teman disabilitas. Jadi itu aja sih Kak. Baik, boleh beri tepuk tangan kepada our three amazing speakers pada hari ini. Luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan juga membuka mata kita tentang pentingnya inklusivitas disabilitas dan juga disability empowerment. Baik, terima kasih kepada Kak Grecia, Kak Fauzan, Mbak Eti atas ilmu yang diberikan dan juga pengalaman-pengalaman yang sama-sama kita belajar hari ini. Sejatinya seluruh manusia secara inherent terlahir sama, terlepas dari setiap perbedaan kita, cara pandang, berbeda cara berpikir, berbeda cara bertindak, namun semua adalah sama. Untuk itu mari kita bergandengan tangan untuk terus berkolaborasi bersama dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan mungkin institusi swasta maupun institusi seperti Indika Foundation untuk saling mewujudkan disability empowerment sehingga tercipta Indonesia yang ramah disabilitas. Baik, sebelumnya kita sudah ada pertanyaan social media dan pertanyaannya adalah who was the first person with a disability elected as a US President? And the correct answer to that is A. Franklin D. Roosevelt. And shout out to today's lucky one at Lucia Effendi from YouTube for answering correctly. And terima kasih teman-teman juga yang sudah berpartisipasi di social media quiz kita pada hari ini. Dan teman-teman apabila tertarik untuk mengikuti event-event seperti ini di At America, silakan kunjungi website kita di www.atamerika.or.id. Dan teman-teman yang punya event ideas, ingin membuat diskusi-diskusi lainnya dengan topik-topik lainnya di At America, silakan, kami sangat looking forward to it. Dan juga untuk teman-teman yang agar tidak ketinggalan acara-acara berikutnya bisa follow our social media. We're on Instagram, Facebook, and Twitter at ATAmerika for interesting contents, giveaways, and so much more. Dan juga program ini bisa di-rewatch di YouTube channel kita di ATAmerika dan make sure to subscribe. Alright, it is time to say farewell. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah bergabung bersama kita. Hari ini senang sekali, hati saya terasa penuh hari ini. Terima kasih semuanya. Saya Hasna, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan semuanya.